Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini kita melaksanakan press release tindak pidana penyeludupan 233 kilo sisik terenggiling, salah satu hewan satwa yang dilindungi, ya, dilindungi. Jadi saya bacakan kronologis, ya. Jadi sebelum saya bacakan kronologis, adapun rekan-rekan melihat bahwa di belakang saya ada 3 orang tersangka, yaitu inisial W, inisial P, dan inisial AR. Ya, jadi kronologis kejadiannya itu ketika anggota Polres Lamandau melaksanakan kegiatan rutin, yaitu razia di perbatasan pada hari Minggu sekitar pukul 13.00. Kemudian lewatlah sebuah kendaraan mobil Toyota Calya warna merah tua metalik yang mencurigakan, sehingga personil Polres Lamandau memberhentikan dan memeriksa. Setelah diperiksa, ternyata terdapat di dalam mobil 9 dus sisik terenggiling yang berisi sisik terenggiling. Kemudian ada 2 penumpang yang diamankan, yaitu AR dan MF. Nah, jadi untuk rekan-rekan ketahui, setelah diamankan kedua ini, yaitu AR dan MF, jadi dilakukan pengembangan, sehingga mendapat mengamankan salah satu orang tersangka juga, yaitu inisial P, ya, inisial P. Jadi total seperti rekan-rekan tadi belakang bahwa kami mengamankan 3 tersangka. Jadi untuk barang bukti yang diamankan ada beberapa barang bukti. Yang pertama, ya pasti utamanya adalah 9 dus berisikan sisik atau kulit hewan terenggiling dengan berat kotor 233 kilo. Ya. Kemudian uang tunai sebanyak 1.300.000. Kemudian 1 unit kendaraan merek Toyota Calya warna merah metalik. Kemudian 1 lembar STNK, 1 buah handphone merek Vivo Y21, 1 unit handphone merek S1 Vivo S1 Pro warna hitam. Kemudian 1 buah handphone merek Realme C55 warna hitam. Ya. Kemudian untuk pasal yang akan dipersangkakan, rekan-rekan. Jadi kami kenakan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf D Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Ya. Jadi rekan-rekan ketahui bahwa ini adalah pengungkapan yang sejauh ini cukup besar, kan, 233 kilo untuk Polda Kalteng. Jadi salah satu mungkin rekor terbesar, karena banyak biasanya dari Polda maupun dari Polres Jajaran banyak yang mengamankan juga sisik-sisik terenggiling, tapi tidak sebanyak ini. Jadi untuk rekan-rekan ketahui, sisik terenggiling ini diambil dari Kalmar, daerah Pontianak. Kemudian dijual, karena ada pesanan, dijual ke arah Kalimantan Tengah. Nah, saat ini masih dalam proses penyelidikan nih Pak Kadi. Siapakah penampung sebenarnya? Kami masih selidiki, jadi mohon waktunya rekan-rekan. Nanti beri waktu kami untuk melakukan penyelidikan. Untuk terenggiling ini, menurut keterangan daripada tersangka, dia membeli dengan harga 600 atau 500. Beli dari Pontianak. Nah, membeli dari Pontianak dengan harga 800 per kilo. Ya. Ini di Kalimantan, khusus Pontianak, memang Pontianak terkenal dengan banyaknya satwa terenggiling. Sedangkan kalau di wilayah-wilayah rekan-rekan tahu bahwa wilayah Riau ini sekilonya bisa sampai 3-5 juta. Ya, kita ketahui sendiri bahwa sisik terenggiling ini salah satu bahan untuk membuat, pertama, kosmetik. Bahan-bahan kosmetik adalah menggunakan terenggiling. Kemudian bahan baku narkoba atau narkotika jenis sabu. Nah, sehingga
sisik terenggiling ini sangat diminati dan sangat laku di wilayah. Bahkan ada yang mengimpor sampai ke luar negeri. Nah, jadi ini penangkapan yang saya bisa katakan bahwa paling besar, terbanyak dalam jangka waktu 5 tahun terakhir di Polda Kalteng, karena ini sampai 233 kilo, ini luar biasa. Ya. Nah, ini memang tidak luput dari kegiatan daripada rekan-rekan Polres Lamandau yang rutin melaksanakan razia di perbatasan. Mungkin itu presiden saya, mungkin ada yang dari rekan-rekan media yang mau menanyakan, monggo silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin ya, yang ingin ditanyakan mungkin sudah berapa kali tersangka melakukan kegiatan ilegal ini, itu satu. Yang kemudian kedua, dari pengembangan sejauh ini peruntukan bahan atau sisik terenggiling ini untuk apa? Gitu. Nah, si pemesan ada gak menyampaikan tujuan pembeliannya itu untuk bahan kosmetika atau memang untuk bahan baku sabu itu tadi? Mungkin itu dulu. Baik, nanti kalau terkait masalah sudah berapa kali, kita tanyakan langsung, biar nanti tersangka sendiri akan menjawab berapa kali sudah dia melaksanakan kegiatan ini. Yang pasti tujuan tersangka ini menjual ini ya untuk memenuhi kebutuhan, dan tujuan orang yang membeli ini ya antara dua, tapi kemungkinan kecil kalau untuk kosmetik. Kalau kosmetik berarti skalanya skala perusahaan yang beli, tapi kalau skala perorangan yang beli, ya rekan-rekan bisa tahu lah buat apa kira-kira. Pasti otomatis buat bahan baku pembuatan narkotika jenis sabu, ya. Nah, itu yang pasti nanti saya akan beri kesempatan, saya akan bertanya, rekan-rekan boleh mendengarkan langsung. Ada lagi yang disampaikan, rekan-rekan? Oke. Kalau melihat barang buktinya sendiri itu kan besar tadi. Oke. Ini ngambilnya sendiri ini dengan cara perburuan, belinya itu sudah sama pemburu atau memang penangkar? Memang kalau nanti kita tanyakan lagi Pak, karena kan memang saya belum mendalami terkait masalah dia belinya dari penangkar atau memang sengaja sendiri berburu dikumpul-kumpulin. Nanti kita tanyakan langsung kepada saudara AF dan saudara MF, saudaraku yang membawa barang dari Pontianak ke arah Kalteng. Nah, ya terkait nanti siapa ininya, ya, kami mohon waktunya. Yang pasti salah satu terduga turut sertanya sudah kami amankan, satu orang. Cuma nanti untuk penumpul yang besarnya atau ininya, yang pembeli langsungnya, ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi mohon waktunya rekan-rekan, mohon waktunya Bapak Media untuk bersabar. Kita tetap konsen karena ini lumayan besar, sangat besar. Ini punya pencapaian penangkapan jenis penyelundupan kulit terenggiling yang terbesar sejauh ini di wilayah Polda Kalteng. Nah, ya, biar lebih jelas biar kita tanya-tanya. Karena MF sama oh yang punya barang. Oh, ini yang diamankan ini ya terakhir di Kalteng. Ya di perbatasan. Yang ini ya bukan? Atau yang mana? Pak Yudi. Yudi. Mana Yudi? Oh Yudi. Oh ini Sarwe ya? Jangan sebut namanya. Inisial aja nanti masalah. Yo, coba sampai yang punya barang ini. Ya. Sudah berapa lama? Sampai ngirim barang ini? Berapa kali? Sudah berapa kali? 3 kali. Jadi tadi rekan-rekan media menanyakan, ini Bapak ambil hasil berburu sendiri atau beli dari orang atau dari bagaimana? Coba. Dari orang dikumpul sikit-sikit. Oke. Dibeli berapa? Berarti pengepul, ada pengepulnya di sana? orang kampung kan untuk konsumsi. Dagingnya untuk konsumsi, oke. Ini 233 kilo ini butuh berapa lama untuk pengumpulan? 1 bulan. 1 bulan ya, Pak? Berarti berapa pemburu yang sampean ini? Kebetulan ini kan banyak gitu Pak, jadi setiap orang kan masih jadi tidak terpakai gitu fisiknya. Saudara tahu sisik ini digunakan untuk apa kegunaannya? Tidak tahu. Sampean beli berapa dari pemburu? 500. Sampean jual berapa? 800.
sampai menjual ke orang 800 per kilo. Mau rekan-rekan, ada yang sampaikan? Ada yang pengen ditanyakan? Dulu yang pertama sama yang kedua itu sebanyak ini juga loh. Jumlah pertama kedua pengirimannya berapa banyak? 100 100 yang pertama yang kedua 150-an sekitar gitu. Jadi ini yang paling banyak nih 233 kilo. Nah, jadi kan ini dia sudah 3 kali dan semuanya dia ke arah Kalteng. Ke arah Kalteng sini semua. Nggak jual di tempat lain atau di provinsi lain? Tidak. Nah, jadi khusus memang ada di Kalteng pengepulnya. Kami masih menyelidiki katakan mohon waktunya. Nah, jadi memang sudah ada dia sudah punya pembeli. Pembelinya cuma satu orang atau sudah beberapa pembeli yang di sini? satu orang Langganan tadi. ya Daerah mana? di daerah Sampai, oke. Ya, jadi nanti kami masih menyelidiki. Jadi ini ada lagi yang mau sampaikan rekan-rekan kira-kira? Apa ya, ada yang mau ditanyakan unek-unek? Yang pasti sudah disampaikan bahwa ya pemilik barang bahwa barang ini dia dibeli dari para pemburu-pemburu yang rata-rata penduduk sana makan daging tergilingnya, kulitnya disimpan. Nah, sedangkan dia mengumpulkan tergiling ini dalam jangka waktu 1 bulan. Dia membeli dengan harga 500 dan menjual dengan harga 800.000 rupiah per kilo. Nah, seperti saya bilang tadi, sebenarnya kalau di daerah Rio dan daerah besar, mereka bisa jual sampai 3 sampai 5 juta per kilo. Apalagi sampai luar negeri bisa puluhan juta. Kamu nggak tahu? tahu Wah, udah tahu guys. Yang dulu kamu, yang kamu bisa kepikiran bahwa bisa usaha ini jadi ini gimana ceritanya? saya tuh cari grup di Facebook gitu. Terus kemudian Mau pembeli, jadi kan kebetulan tempat kita ini kan banyak, jadi harga jualnya paling 400, dia mau berani belinya 800, kemudian kita udah sampai suruh baca Facebook. Sampai tahu nggak bahwa tergiling itu ada satuan induk? Ayo jujur. tahu juga. Tahu. Berarti kalau tahu kan tahu dong apa sanksinya atau resikonya. Ini konsekuensi. Nah, terus ketika ini menggunakan mobil, berarti setiap ini menggunakan mobil terus, mobil Kalia itu mobil siapa? Oke. Ada lagi rekan-rekan media yang mau sampaikan? Cukup ya? Cukup Dan. Cukup jelas? Oke, terima kasih. Oh iya. Izin. Dan izin dan Apa? Ya kak. Karena kuat mah. Ini aja sampai biar enak nih. Betul yuk, betul yuk. Betul yuk. Siap, 1, 2, 3. Ini dan Ini kan hampir Udah. Yang tadi yang berapa ya? Tadi Bawah, garisnya. garis bawah. Nah ini kulit terenggiling. Oke. siap. Yang pasti untuk kegunaannya kan bisa tahu bahwa kalau kulit terenggiling ini dipakai untuk bahan kosmetik pasti yang beli skala perusahaan. Tapi kalau skala perorangan cuma 2 barang ini kegunaannya, buat kosmetik dan buat bahan baku. Salah satu bahan baku pembuatan narkotika jenis sabu. Tadi sudah sampaikan, jadi cuman kami masih mendalami karena masih sampai sekarang juga anggota kami masih di lapangan untuk melakukan pengembangan. Jadi rekan-rekan mohon waktunya untuk bersabar sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut karena anggota Resmo kami masih di lapangan masih mencari pengembangan orang-orangnya yang menerima. Oke? Siap. Cukup ya? Cukup. Digiling gak jadi sabun. Dibumbukan itu gimana? Oh iya. Sanksi pidana yang diberikan terhadap ketiga tersangka ini sendiri pernah penjual yang pertama. Yang pasti bertiga dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi hayati, ekosistem dan lainnya. Itu ancaman hukumnya tiga-tiga kita kenakan 5 tahun penjara atau denda sekitar 100 juta rupiah. Jadi seperti itu. Tapi kami masih, ini kan belum berhenti, kami masih dalam proses pengembangan. Apabila ada perkembangan lebih lanjut, akan kita kabari kepada rekan-rekan media perkembangan kelanjutan terkait itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk mungkin untuk himbauan kepada masyarakat bahwa inilah untuk diketahui bahwa inilah kulit terenggiling, untuk masyarakat ketahui bahwa ini adalah salah satu bahan baku pembuat kosmetik, tapi paling banyak digunakan sebagai bahan baku pembuat narkotika jenis sabu.
Sehingga mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan orang atau kelompok yang melakukan pengiriman gizi agar segera laporkan ke kami, karena bagaimanapun terenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Baik, ada lagi? Cukup benar. Oke, terima kasih. Wes, boleh. Ini tadi